Pemirsa redaksi seputar iNews Siang baru saja menerima video pemindahan aktor Amar Zoni ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pengamanan ekstra ketat diberlakukan saat pemindahan Amar. Setelah 4 kali ditangkap polisi akibat kasus narkoba, kini aktor Amar Zoni menjadi salah satu penghuni lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar bersama dengan 5 narapidana lain digiring dengan penutup kepala dan rantai di kaki. Setibanya di Nusa Kambangan, Amar dijejerkan dengan narapidana lain. Keputusan memindahkan Amar ke Nusa Kambangan setelah ia tertangkap mengedarkan sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pemirsa, lupakan sejenak soal Jakarta yang sedang panas-panasnya saat ini. Ibu kota akan punya pusat fauna baru seluas 7.000 meter persegi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menariknya, tak hanya berburu aneka hewan, pengunjung juga bisa kulineran. Pembangunan sentra fauna Lenteng Agung Jakarta Selatan rampung dan siap diresmikan dalam waktu dekat. Sentra fauna ini berdiri di lahan seluas 7.000 meter persegi dan terbagi dalam beberapa zona. Memiliki ratusan kios, sentra fauna ini akan dilengkapi pusat kuliner dengan kemudahan akses transportasi. Dan seperti apa wajah sentra fauna Lenteng Agung yang akan dibuka dalam waktu dekat? Sudah ada rekan Anissa Rizkia di sana. Halo Anissa, selamat siang. Pengunjung sentra fauna ini bisa berburu apa saja nantinya? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Hari ini saya akan ajak Anda untuk menilik langsung progres pembangunan di sentra fauna dan kuliner yang ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau dilihat ini progresnya sudah mencapai 95% karena sesaat lagi gitu ya kita akan menantikan kira-kira sentra dari fauna dan juga kuliner ini akan diresmikan secepatnya oleh Gubernur Jakarta. Dan kalau dilihat di layar kaca Anda, memang selain ada ratusan kios yang nantinya bisa kita kunjungi, akan ada juga panggung seni pertunjukan yang ada di kawasan tempat saya melaporkan, termasuk akses kemudahan transportasi umum dan juga jalan masuknya ini sangat nyaman karena lokasi yang sangat strategis. Ini merupakan tempat yang nantinya akan digunakan para pedagang yang sebelumnya berada di Pasar Barito, Jakarta, akan direlokasi ke tempat ini. Dan Camar, kalau saya bisa sedikit bercerita, rencananya ini akan dibangun 5 zona, yaitu zona tempat saya melaporkan ini adalah zona untuk kios fauna, kemudian ada untuk kios kuliner, dan juga ada kios pakan hewan, serta ada kios buah. Menariknya, selain kita bisa berbelanja, berekreasi, kita juga bisa melihat Jakarta dengan lahan hijau, karena nantinya akan ada taman juga nih di sekitaran tempat saya melaporkan, yaitu di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, kedepannya ini bisa menjadi ikon baru untuk Jakarta Selatan, dan bagi Anda yang penasaran, sesaat lagi kita juga akan menantikan peresmian yang akan dilakukan oleh Gubernur di tempat saya melaporkan saat ini. Sementara saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Baik, ada komunal space baru untuk masyarakat Jakarta. Terima kasih Anissa atas laporannya, selamat bertugas kembali. Sesosok mayat laki-laki ditemukan di toilet sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan diketahui tidak ada tanda-tanda kekerasan dan diduga kuat korban meninggal akibat sakit yang dideritanya. Pengunjung dan pengelola sebuah pusat perbelanjaan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat di toilet lantai 1. Kondisi korban yang bersimbah darah membuat polisi langsung menggelar olah TKP. Hasil penyelidikan dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Dugaan kuat penyebab kematian akibat sakit yang dideritanya. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan visum. Informasi terakhir, korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, menolak rumah yang ditempati puluhan tahun hendak dieksekusi. Ratusan emak-emak menggelar unjuk rasa dan usir petugas BPN yang akan melakukan pengukuran tanah di Bekasi, Jawa Barat. Kuat dugaan, ratusan warga tersebut menjadi korban penipuan jual beli tanah oleh calo dan oknum kelurahan. Kami sudah melaksanakan kewajiban kami membayar pajak. Kami punya bukti.
Teriakan ratusan emak-emak pecah saat petugas BPN dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi hendak melakukan pengukuran tanah dan praeksekusi lahan seluas 23.000 meter persegi di Kaflin Mawar Indah Rawabambu Medan Satria Bekasi. Selain itu, emak-emak juga membawa spanduk dan poster berisi protes dan penolakan eksekusi lahan yang akan dilakukan. Warga mengaku sudah membeli lahan ini dan menempatinya selama 20 tahun lebih. Bahkan warga juga mengklaim memiliki surat akte jual beli dan membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB setiap tahunnya. Sengketa lahan ini berawal dari pemohon Yusuf Hussein Ibrahim yang memenangkan gugatan hingga tingkat Mahkamah Agung. Namun meski putusan ingkrah, warga tetap menolak eksekusi. Akibat protes ini, agenda praeksekusi lahan akhirnya gagal dan petugas bersama pemohon terpaksa menunda pengukuran lahan. Sementara itu, lahan sengketa ini ditempati kurang lebih 200 kakak. Diduga warga yang membeli lahan ini tertipu oleh calo dan oknum kelurahan Kali Baru. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nongkrong santai di kafe bisa gagal jika pengunjung mudah tersulut oleh emosi. Ini terjadi di Jakarta Barat, pemirsa, di mana sekelompok muda-mudi terpaksa harus berurusan dengan polisi karena memukuli pengunjung lain di dalam kafe hanya karena salah paham. Sekelompok pemuda mengeroyok pengunjung lain di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mendapat laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Usai diusut, peristiwa ini terjadi akibat salah paham antar kedua pengunjung. Meski demikian, polisi akan tetap memburu para pelaku pengeroyokan yang masih buron melarikan diri. Atas tindakan tersebut, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan kurungan 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komplotan penyekap dan penyiksa pembelian mobil sistem COD di Tangerang Selatan, Banten tak berdaya setelah ditangkap oleh polisi. Pelaku menganiaya 3 orang dan peristiwa tersebut viral di media sosial. 3 orang pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap personil Polda Metro Jaya setelah beraksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Modus pelaku berpura-pura membeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Saat bertemu pada hari yang telah ditentukan, pelaku justru menyekap dan menganiaya korban. Usai viral, polisi dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan menangkap 3 terduga pelaku. Menurut penanggung jawab lingkungan setempat, dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi serta pakaian dinas kepolisian. Peristiwa ini kini diselidiki polisi dan pihak berwajib mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama ketika transaksi jual beli secara daring. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Helmi Sajangbati, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di era scroll, lengah sedikit bisa buntung. Asyik bermain ponsel saat berjalan kaki. Seorang aparat TNI dijamret. 2 pria bermotor di Gambir, Jakarta Pusat. Seorang aparat TNI menjadi korban jamret ponsel saat berjalan kaki di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pelaku berboncengan sepeda motor dari belakang mendekati dan langsung merampas ponsel korban. Meski korban dan sejumlah warga sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Korban belum membuat laporan, namun polisi tetap mengejar para pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga ketika berada di tempat umum agar tidak menjadi korban kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keributan antara penagih utang dengan warga Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berakhir tragis. Salah seorang warga tewas akibat mencoba melerai pertikaian antara kedua pihak. Ribut antara kelompok pemuda dengan warga pecah di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Insiden ini menyebabkan satu warga meninggal usai berupaya melerai pertikaian antara dua kelompok. Keributan bermula dari penagih utang Bank Emok menagih di salah satu rumah. Namun saat bertemu warga lain terjadi perdebatan hingga berujung adu fisik. Salah seorang warga yang melerai meninggal, diduga setelah ditendang oleh salah satu penagih utang. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit jantung. Polisi menangkap 5 penagih utang yang diduga sebagai pelaku keributan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan.